Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Gita Fadila dengan NIM 42033111047. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya nih. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya tetap akan menjelaskan mengenai MATLAB, tetapi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai plot ya teman-teman. Oke, langsung saja ya ke videonya teman-teman. Di sini tentunya kita pertama kali membuat clear dan CLC. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai rings. Oke teman-teman, di mana rings ini adalah X sama dengan saya misalkan 3 sampai dengan 7 ya teman-teman. Yaitu nilai 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya line space. Nah, line space. Saya misalkan itu angka awalnya itu 1, kemudian angka akhirnya itu ada 3, dan kolomnya itu atau banyaknya angka 1 sampai dengan 3 ini ada 9, teman-teman. Yaitu 1, 1,25, 1,5 dan seterusnya ya, teman-teman. Sampai dengan 9 totalnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan yang namanya sinusoidal, yang dimana memakai pi, yaitu nilai pi adalah 3,14 sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman. Nah, kemudian di sini membuat X sama dengan line space 0,3 dikali pi, kemudian titiknya ini saya buat 80 ya teman-teman. Saya misalkan nih, terserah teman-teman mau buat berapa, boleh. Nah, kemudian di command window ini terlihat bahwasanya 0,3 dikali pi ini ada 80 ya teman. Kolomnya ada 73 dan banyaknya itu ada 80 titik-titiknya ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan membuat Y sama dengan sin X. Nah, jika saya run, nilainya ini bakalan sama dengan X ini ya teman-teman. Oke, kemudian di sini saya akan membuat yang namanya plot. Masuk nih, kita ke plot. Nah, sebelumnya saya akan membuat nilai X-nya dulu nih, terlebih dahulu, yaitu saya misalkan nih 1 sampai dengan 5. Nah, kemudian Y-nya ini saya buat juga sama dengan X nilainya ya teman-teman. Nah, jadi di sini X dan Y ini 0 dengan 0 sejajar ya teman-teman. 0,1193 dengan 0,1190 gitu ya teman-teman. Jadi intinya ini sumbu X dan sumbu Y gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya membuat X, Y. Nah, ini adalah grafiknya teman-teman. Grafik sumbu atau plot XY. Nah, ya teman-teman, terlihat bahwasanya itu sumbu X itu 0 sampai dengan 10 itu, dan sumbu Y itu minus 1 sampai dengan 1 teman-teman. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kita masuk ke Y. Kita buat nih Y1 sama dengan sin X saya misalkan ya teman-teman. Atau lebih gampangnya saya membuat nih nanti ya teman-teman, plot saya buat di sini di saya misalkan ini saya misalkan Y1 dan Y2 ya teman-teman, biar tidak bingung nantinya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya plot. Saya buat X, maaf ya teman, plot X, Y1. Nah, ini yang Y1 dan Y2 ini berguna untuk ini ya teman-teman,
biar mempermudah aja. Nah, kemudian kita run. Nah, ternyata teman-teman Y1 dan Y2 ini tidak boleh sama, yaitu tidak boleh sama-sama sin. Oke, saya ganti menjadi cos ya teman-teman, biar bisa dia ada grafiknya ada dua tuh. Nah, ini merah dan biru teman-teman, itu yang membedakan. Jadi tidak bisa nih Y1 dan Y2, tidak bisa tuh. Kemudian di sini saya ingin membuat 3 garis atau 3 grafik nih teman-teman. Nah, saya misalkan Y sama dengan sin X. Nah, kalau di ini tidak bisa ya teman-teman, Y1 dan Y3 itu sama nilainya. Jadi tidak bisa menampilkan grafik 3. Oke, di mana nih salahnya? Ayo. Nah, di sini tidak bisanya adalah kita harus tambahi sisi kanannya teman-teman ya. Saya misalkan nih, kita tambah X-nya ini, sin X-nya ini kita tambah 0,5 saya misalkan ya teman-teman. Kemudian kita run. Nah, ternyata teman-teman nih, oke, terlihat ya teman-teman bahwasanya 0,5 ini akan menampilkan 3 grafik nih. Jadi dia Y1, Y2, Y3 itu tidak boleh sama tuh nilainya. Misalkan sin X dengan sin X tidak bisa. Oke teman-teman, terlihat ya teman-teman, biru, kemudian kuning dan merah grafiknya. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat kita beri nama ya teman-teman, itu namanya plot single. Yang plot 1 tadi ya teman-teman, single line, 1 garis teman-teman. Nah, kita buat X, Y1 tadi itu adalah single line. Nah, kemudian di sini yang X1, Y1, X, Y2 dan X, Y3 itu adalah plot multi line karena garisnya ada 3 saya bilang tadi ya teman-teman. Nah, nih ada 3 ya teman-teman. Oke. Ini kenapa sih tidak bisa ya teman-teman? Karena itu ketimpa ya teman-teman, ketimpa. Jadi kita harus membuat figur. Nah, figur ini akan membantu kita menemukan 2 plot nantinya, yaitu plot single dan plot multi lines. Nah, kita buat figur 1 dan figur 2. Nah, oke, kita run. Nah, ini dia teman-teman. Figur 2 itu adalah figur multi line ya teman-teman. Dan figur 1 itu yang sebelumnya setelah kita cari itu adalah figur single line. Nah, jadi nampak ya teman-teman, harus kita kasih dengan kata figur biar kita bisa melihat plotnya. Oke. Nah, di sini kita ingin membuat lagi nih. Oke, kita copy aja teman-teman, biar tidak capek ngetik. Oke, di sini kita buat figur 3 ya teman-teman, karena ada 1, 2, 3. Oke. Aduh, salah mulu deh. Oke, teman-teman. Oke. Di sini kita membuat ya teman-teman, ingin membuat warna garisnya nih teman-teman. Kita ingin mengubah warna garisnya yang tadinya merah, kemudian nanti bisa menjadi biru gitu. Nah, plot yang X, Y1 ini garisnya saya ingin membuat warna merah, yaitu red. Nah, red ini dengan simbol R ya teman-teman. Kemudian X, Y2 nya ini saya ingin membuat garisnya itu berwarna biru atau blue. Nah, kemudian di sini X, Y3 nya saya ingin membuat warna yellow. Nah, maka yellow nya ini dengan
inisial Y ya teman-teman. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, bahwasannya oh maaf ya teman-teman, itu sebenarnya figur, atau kita buat CLC aja ya. Nah, kemudian di sini grafiknya yang tadi. Oke, di sini adalah ada warna merah, biru, dan yellow. Nah, atau kuning ya teman-teman. Nah, di situ kemudian sini saya beri nama ya teman-teman, yaitu plot multi lines dengan warna custom. Saya buat ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya ingin membuat lagi nih. Saya copy paste dulu ya teman-teman. Oke, biar gampang. Nah, di sini kita membuat figur warnanya. Maksudnya saya membuat dengan warna dan tipe garis. Nah, di figur 4 ini saya akan membuat garis ya teman-teman, yaitu line-nya itu nanti dia berbentuk garis putus-putus ataupun nanti yang lainnya. Ini ternyata teman-teman, setelah di run ada yang salah nih pada line ke-18, itu harus nambahi R ya ya teman-teman, figure, jangan figur, nanti dia tidak terdefinisi. Oke, jika saya membuat R kemudian garis-garis, itu nanti line yang berwarna merah itu nanti bergaris-garis, garis putus-putus seperti kita sebut biasanya teman-teman. Kemudian di sini X, Y2 atau garis kedua itu yang berwarna biru, saya membuat titik-titik dia. Nah, terlihat ya teman-teman, titik-titik dia. Nah, itu adalah nilai X dan Y-nya teman-teman, X dan Y-nya. Nah, kemudian yang yellow itu, garis berwarna kuning itu, saya membuatnya itu Y0, nanti dia akan ternyata tidak bisa ya teman-teman pakai Y0, dia tuh harus YO, ternyata harus pakai huruf bukan angka ya teman-teman, YO. Nah, terlihat ya teman-teman di grafik di plot, bahwasanya yang berwarna merah itu adalah garis putus-putus merah, kemudian yellow tadi adalah bulat-bulat. Oke teman-teman, kemudian di sini saya akan membuat judul atau title dari plot tadi ya teman-teman, dari plot tadi. Oke, di sini saya buat title plot scene X. Nah, kemudian saya run. Nah, ini teman-teman, terlihat ya teman-teman bahwasanya plot scene X ini sudah ada namanya, yaitu plot scene X. Nah, kemudian di sini saya ingin membuat yang namanya sumbu X dan sumbu Y, yaitu kita buat X label, sumbu X kita buat itu namanya apa ya, apel saya buat ya, misalkan teman-teman, terserah teman-teman mau buat namanya apa juga boleh. Nah, kemudian saya run nih. Nah, terlihat ya teman-teman bahwa sumbu X ini 0 sampai dengan 10 ini adalah bernama apel. Kemudian Y label saya buat sumbu Y. Saya buat itu misalkan adalah anggur ya teman-teman. Anggur saya misalkan. Nah, kemudian saya run. Nah, di sini
terlihat ya teman-teman bahwa sumbu Y itu minus 1 sampai 1 itu adalah bernama anggur, sumbu anggur ya teman. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai eksis. Oh, maaf ya teman-teman. Ternyata harus pakai help eksis. Kita ingin mengetahui apa sih itu eksis gitu ya teman-teman. Help eksis, sebelumnya kita CLC dulu, kemudian kita help eksis. Oke. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Lama bet nih. Oke, di sini terlihat bahwa eksis ini adalah X min, X max, Y min, Y max. Artinya X minimum, X maksimum, Y minimum, dan Y maksimum. Nah, kita misalkan eksisnya ini adalah 0,3 tadi teman-teman, 0,3 dikali pi. Nah, kemudian kita buat minimumnya itu adalah minus 1. Kemudian maksimumnya itu adalah 1. Kemudian kita run. Nah, gambarnya itu seperti itu ya teman-teman. Gambar plotnya itu seperti itu jika maksimumnya itu minus 1 dan minimumnya minus 1 dan maksimumnya 1. Kemudian kita ingin membuat 2 nih, saya misalkan. Nah, itu terlihat bahwasanya di plot minus 2 adalah sebagai minimum dan 2 adalah sebagai maksimum. Nah, gambarnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi perbedaannya tadi adalah plotnya ini. Jika kita mengubahnya maksimum dan minimum. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.